Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SyiaTube 12 Channel, tempat kita menelusuri jejak-jejak sejarah Islam dari sudut yang jarang diangkat ke permukaan. Di episode kelima dari serial peristiwa Saqifah, kita akan memasuki salah satu babak paling menyentuh dan kontroversial dalam sejarah Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW, yaitu perselisihan antara Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Abu Bakar mengenai tanah Fadak. Bagaimana mungkin putri tercinta Rasulullah harus berdiri di hadapan penguasa baru untuk menuntut hak yang diyakininya telah diberikan oleh ayahandanya semasa hidup? Mengapa kesaksian Ali bin Abi Thalib dan Ummu Aiman ditolak, sementara kesaksian tunggal sahabat lain pernah diterima tanpa saksi tambahan? Dalam video ini kita akan menyajikan kronologi berdasarkan sumber-sumber klasik dengan narasi yang jujur dan mendalam, agar Anda sendiri yang menilai kebenarannya. Jika Anda ingin memeriksa referensi-referensi utama yang kami gunakan, silakan buka kolom deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir, karena kisah ini bukan sekadar tentang sebidang tanah, tetapi tentang martabat, hak, dan warisan spiritual umat Islam. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita terbaik sepanjang sejarah menurut banyak riwayat Islam. Ia digelari Sayyidatu Nisa Al-Mu'minin, yaitu pemimpin para wanita mukmin. 3 wanita lainnya yang juga memperoleh kehormatan serupa adalah Asiyah, istri Fir'aun, Maryam, ibu Nabi Isa, dan Khadijah, ibu Fatimah sekaligus istri pertama Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara luas, Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa membuatnya marah, mengganggunya, menghalanginya, atau membohonginya, maka sama halnya ia telah melakukannya terhadap diriku, dan mencintainya adalah mencintaiku." Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Fatimah dan Abu Bakar, khalifah pertama. Ketegangan ini bermula ketika Fatimah menolak untuk berbicara dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena suatu peristiwa yang melibatkan perebutan kekuasaan serta sengketa harta warisan yang dikenal dengan kasus Fadak. Ia mengungkapkan kemarahannya secara terbuka dan menyatakan tidak akan berkomunikasi lagi dengan keduanya selama hidupnya. Bahkan dalam wasiatnya, Fatimah meminta agar jenazahnya dimakamkan secara diam-diam pada malam hari dan tidak dihadiri oleh Abu Bakar maupun Umar. Wasiat ini benar-benar dilaksanakan. Sekitar 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia dan dikuburkan pada malam hari oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib, bersama keluarga Bani Hashim dan para sahabat dekat seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad, dan Ammar bin Yasir. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menjadi imam dalam salat jenazah tersebut. Salah satu akar konflik adalah peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, tempat di mana Abu Bakar dibayat sebagai khalifah. Fatimah menilai bahwa tindakan Abu Bakar dan rombongannya meninggalkan jenazah Rasul untuk pergi ke Saqifah sebagai tindakan yang berlebihan dan melukai perasaan keluarga Nabi. Ia juga mengecam instruksi Abu Bakar yang dinilai menyulut penyerbuan ke rumahnya. Lebih jauh lagi, Fatimah menyatakan bahwa kekhalifahan Abu Bakar tidak sah dan berusaha menghalang-halangi dukungan untuk Ali bin Abi Thalib dengan mendatangi rumah-rumah kaum Ansyar. Sebagian dari kaum Ansyar dilaporkan menyesal telah terlebih dahulu membayat Abu Bakar dan menyesalkan ketidakhadiran Ali di Saqifah. Dalam narasinya, Fatimah memahami alasan Ali untuk tidak hadir, karena pada saat itu ia sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Ali sendiri dikabarkan menyatakan bahwa ia akan menentang Abu Bakar apabila memiliki dukungan 40 orang laki-laki, sebagaimana pernah ia ungkapkan kepada Abu Sufyan. Sekitar 10 hari setelah peristiwa di Saqifah, Fatimah menemui Abu Bakar untuk menuntut kembali kepemilikan atas kebun Fadak, sebidang tanah di luar Madinah yang menurut riwayat telah dihadiahkan Nabi kepada Fatimah semasa hidupnya. Namun Abu Bakar menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa harta peninggalan para nabi tidak diwariskan, melainkan menjadi milik umat. Sebagai bukti kepemilikan, Fatimah menghadirkan 2 orang saksi, Ali bin Abi Thalib dan Ummu Aiman, yang keduanya memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Namun Abu Bakar menolak kesaksian tersebut dengan alasan bahwa menurut hukum, kesaksian hanya sah jika didukung oleh 2 orang laki-laki, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Penolakan ini membuat Fatimah sangat marah dan memperdalam jarak antara dirinya dan Abu Bakar. Apabila Khuzaimah bin Thabit disebut Rasul sebagai Dzushi Syahadatain, atau orang yang kesaksiannya dianggap sebagai kesaksian 2 orang, maka kesaksian Ali bin Abi Thalib yang dipandang sebagai saudara Rasul seharusnya sudah lebih dari cukup. Dalam kedudukan sebagai wanita utama kaum mukminin, dapatlah dipahami betapa terpukulnya perasaan Fatimah. Penolakan Abu Bakar untuk menyerahkan kebun Fadak, yang dianggap Fatimah sebagai milik pribadinya, pemberian dari ayahnya, selagi Rasulullah masih hidup, menyebabkan Fatimah mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk meminta bagian warisan dari Fadak dan 1/5 dari kebun Khaybar yang menjadi milik Rasul, ayah Fatimah, sebelum wafat beliau.
Para isteri Rasul pun, kecuali Aisyah, mewakilkan kepada Utsman bin Affan untuk menuntut hak yang sama. Permintaan ini pun ditolak oleh Abu Bakar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasul Allah berkata bahwa para nabi tidak mewariskan dan yang mereka tinggalkan adalah sedekah. Maka terjadilah perdebatan yang hangat dan mengharukan. Al-Jauhari memuat perdebatan itu secara lengkap dalam Saqifah. Marilah kita ikuti catatan Jauhari. Dan tatkala sampai kepada Fathimah bahwa Abu Bakar menolak haknya atas fadak, maka Fathimah lalu memakai jilbabnya dan datanglah ia menghadap Abu Bakar, disertai para wanita dan kaum wanita Bani Hashim yang mengikutinya dari belakang. Fatimah berjalan dengan jejak langkah seperti jejak langkah Rasulullah. Ia lalu memasuki majelis yang dihadiri Abu Bakar dan penuh dengan kaum muhajirin dan ansyar. Fatimah membentangkan tirai antara dia dan kaum wanita yang menemaninya di satu sisi, dan majelis yang terdiri dari kaum pria pada sisi lain. Ia masuk sambil menangis terseduh, dan seluruh hadirin turut menangis. Maka gemparlah pertemuan itu. Setelah suasana makin tenang, Fatimah pun bicara, "Saya mulai dengan memuji Allah yang patut dipuji. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, dan terhadap apa yang diberikannya." Dan setelah mengucapkan khutbahnya yang sungguh indah, Fatimah lalu berkata, "Apabila Anda mati, wahai Abu Bakar, siapakah yang akan menerima warisan Anda?" Abu Bakar menjawab, "Anakku dan keluargaku." Dengan suara lantang Fatimah melanjutkan perkataannya, "Mengapa maka Anda mengambil warisan Rasul yang menjadi hak anak dan keluarga beliau?" Dengan wajah yang tertunduk Abu Bakar menjawab, "Saya tidak berbuat begitu, wahai putri Rasul." Dengan tenang dan nada tegas Fatimah melanjutkan perkataannya, "Tetapi Anda mengambil fadak, hak Rasul Allah yang telah beliau berikan kepada saya semasa beliau masih hidup. Apakah Anda dengan sengaja meninggalkan kitab Allah dan membelakanginya, serta mengabaikan firman Allah yang mengatakan, Sulaiman menerima warisan dari Daud, dan juga ketika Allah yang mengisahkan tentang Zakaria seperti yang tertera dalam firman Allah, dan keluarga sedarah lebih berhak waris mewarisi menurut kitab Allah. Dan Allah berwasiat bahwa anak laki-lakimu mendapat warisan seperti dua anak perempuan. Dan juga firman Allah yang menyatakan, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, bahwa ia membuat wasiat bagi kedua orang tua dan keluarganya dengan cara yang baik, itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah Allah mengkhususkan ayat tersebut kepada Anda dan mengecualikan ayah saya daripadanya? Apakah Anda lebih mengetahui ayat-ayat yang khusus dan umum lebih dari ayah saya dan anak pamannya? Apakah Anda menganggap bahwa ayah saya berlainan agama dengan saya, dan oleh karena itu maka saya tidak berhak menerima warisan?" Diriwayatkan bahwa setelah perdebatan ini, Abu Bakar lalu menulis surat yang berisi penyerahan fadak kepada Fatimah, akan tetapi disobek oleh Umar bin Khattab. Ibnu Qutaibah menceritakan kepada kita pertemuan yang sepertinya merupakan pertemuan terakhir antara Abu Bakar dan Fatimah Az-Zahra. Marilah kita ikuti percakapannya. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, "Marilah kita pergi kepada Fatimah. Sesungguhnya kita telah menyakiti hatinya." Maka keduanya pun pergi ke rumah Fatimah Az-Zahra. Lalu mereka berdua memohon kepada Ali bin Abi Thalib agar bisa mempertemukannya dengan Fatimah. Lalu Ali memperkenankan mereka masuk ke rumah. Tatkala keduanya duduk dekat Fatimah, Fatimah memalingkan wajahnya ke arah dinding rumah, dan salam Abu Bakar dan Umar tidak dijawabnya. Fatimah kemudian berkata, "Apakah Anda mau mendengar apabila saya katakan kepada Anda suatu perkataan yang berasal dari Rasulullah yang Anda kenal dan Anda telah berjuang untuk beliau?" Keduanya menjawab, "Ya." Kemudian Fatimah berkata, "Apakah Anda tidak mendengar Rasulullah bersabda, keridaan Fatimah adalah keridaanku, dan kemurkaan Fatimah adalah kemurkaanku. Barang siapa mencintai Fatimah putriku, berarti mencintaiku. Dan barang siapa membuat Fatimah murka, berarti ia membuatku murka." Mereka berdua menjawab, "Ya, kami telah mendengarnya dari Rasul Allah SAW." Lalu Fatimah melanjutkan perkataannya, "Aku bersaksi kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, sesungguhnya kamu berdua telah membuat aku marah dan kamu berdua tidak membuat aku ridha. Seandainya aku bertemu dengan Nabi SAW, aku akan mengadu kepada beliau tentang kalian berdua." Dengan wajah pucat dan sedih Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya saya berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan dari kemurkaan Anda, wahai Fatimah." Kemudian Abu Bakar menangis, hampir-hampir jiwanya menjadi goncang. Dengan penuh keyakinan Fatimah lalu berkata lagi, "Demi Allah, selalu saya akan mendoakan kejelekan terhadap Anda dalam setiap salat saya." Kemudian Abu Bakar keluar sambil menangis. Tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa perkebunan tanah fadak tersebut memang milik Rasul yang diserahkan oleh Bani Nadir. Umar bin Khattab pun tidak pernah mengingkarinya. Dan tidak dapat disangkal pula bahwa Rasul telah memberikannya kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra tatkala beliau masih hidup. Suatu hal yang sering dipertanyakan orang adalah keanehan sikap Abu Bakar yang memenuhi tuntunan orang lain tanpa meminta saksi. Diriwayatkan, Jabir bin Abdullah Al-Ansyari mengatakan bahwa Rasulullah telah menjanjikan apabila tiba rampasan perang dari Bahrain,
Rasul akan mengizinkan dia mengambil sesuatu dari harta rampasan itu. Tetapi harta rampasan itu baru tiba setelah Rasul wafat. Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, tibalah barang tersebut. Khalifah Abu Bakar membuat pengumuman bahwa barang siapa hendak menuntut janji Rasulullah supaya datang kepadanya. Maka Jabir pun datang kepadanya dan mengatakan bahwa Rasul telah berjanji akan memberikan semua barang yang katanya telah dijanjikan itu. Dari pengalaman Jabir ini, para ulama seperti Syihabuddin Ahmad bin Ali al-Asqalani asy-Syafi'i dan Badruddin Mahmud bin Ahmad al-Aini al-Hanafi menulis, dari peristiwa ini dapat diambil kesimpulan bahwa kesaksian dari seorang sahabat saja sudah cukup dianggap sebagai kesaksian yang sempurna, sekalipun kesaksian ini untuk kepentingan pribadi sendiri, karena Abu Bakar tidak meminta Jabir untuk mengajukan saksi sebagai bukti atas tuntutannya. Dan setelah Abu Bakar menolak kesaksian Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, Fatimah mendatangi Abu Bakar seraya berkata, "Kalau Anda tidak setuju bahwa Rasul telah memberikan fadak kepada saya, sekurang-kurangnya Anda tidak dapat menyangkal bahwa fadak dan sebagian dari Khaybar adalah milik pribadi beliau, dan aku adalah pewaris beliau." Abu Bakar lalu menjawab, "Para nabi tidak mewariskan, dan apa yang mereka tinggalkan adalah sedekah." Adapun satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa hanya Abu Bakar yang merupakan satu-satunya orang yang membawa sabda Nabi tersebut, dan ini pun bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di akhir hayatnya, Abu Bakar menyatakan penyesalannya atas pengepungan rumah Fatimah Az-Zahra dan juga tidak diserahkannya tanah Fadak kepada Fatimah putri Rasul itu. Tetapi peristiwa Fadak hanyalah suatu akibat dari perebutan kekuasaan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Barangkali ini adalah suatu arena pertempuran antara agama dan kekuasaan. Itulah kisah menyayat hati tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, satu-satunya putri Nabi yang masih hidup, yang harus berjuang membela haknya setelah wafatnya ayahandanya tercinta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.